Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu a'lam. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas rasa. Ini agak repot bahas rasa ini karena irisannya rada susah. Dalam diri manusia itu terdapat biologis, psikologis, emosional, intelektual, dan ruh. Nah, rasa ini merupakan unsur dari psikologis. Pada saat terjadi pembuahan antara sperma ke sel telur, di situ sebenarnya Allah memberikan secara otomatis ruhul hayati. Maka pada saat bayi sebelum 4 bulan itu jantung sudah hidup karena ada ruhul hayati di situ, unsurnya alam. Nah, selain jantung yang paketnya dengan ruhul hayati, ada juga hati. Hati itu organ hati yang satu paket dengan rasa. Yang kita bahas itu di rasa ini. Untuk membedakan, untuk supaya mudah dalam pembahasannya, begini saudaraku, dalam bahasa Arab ada fuad, ada kolbun. Nah, fuad ini paket antara liver dan rasa gitu. Jadi liver itu adalah organ biologisnya, sedangkan rasa itu organ alamiahnya gitu. Bukan organ, maksudnya itu adalah sifat atau sesuatu yang langsung menempel atau paketan secara alamiah untuk manusia. Nah, seperti halnya jantung dengan ruhul hayati, maka liver, biar mudah ya membedakannya, liver dengan rasa atau dengan heart, saya agak kesulitan apakah heart atau feel. Kita bahasakan aja rasa lah, antara liver sebagai organ biologis dengan rasa ini satu paket gitu. Nah, baru kemudian pada saat janin umur 4 bulan, ruhul hayati ditiupkan. Kemudian ketika lahir, nafsul mutmainnah diaktifkan. Jadi nafsu itu yang 4, mutmainnah, sufiyah, lawamah, dan amarah, itu baru aktif pada saat janin lahir ke dunia. Ketika panca indera aktif, maka nafsu pun aktif, karena itu facility. Jadi levelnya begini. Yang pertama liver sebagai organ, kemudian rasa sebagai bagian alamiah dari liver, kemudian nafsul mutmainnah, kemudian ruhul kudus. Jadi nafsul mutmainnah gandengannya dengan ruhul kudus, posisinya sama-sama di organ hati, tapi dari sisi lainnya atau dimensi lainnya gitu loh. Ruhul kudus itu dimensinya dimensi teologis. Nah, sedangkan rasa ini dimensinya dimensi metafisika gitu. Jadi dimensi metafisika. Jadi dalam hati itu ada 4. Satu, hati sebagai medis atau biologis lah, urusannya dengan biologis, dengan medis.
yang sekarang sedang ramai penyakit hepatitis akut, nah itu liver, kita sebut dengan liver. Kemudian ada rasa. Rasa ini bawaan alamiah liver itu sebagai kesempurnaan manusia. Kemudian ada nafsul mutmainnah dan bergandeng dengan Ruhul Kudus. Jadi urutannya, ketika janin itu terbentuk pada usia 3 bulan, itu sudah ada hati. Sudah ada hati, sebelumnya sudah ada jantung dengan ruhul hayati, kemudian ada hati dengan rasanya. Kemudian pada saat 4 bulan ada Ruhul Kudus yang ditiupkan, dan pada saat dia lahir nafsu diaktifkan. Jadi nafsu itu aktifnya setelah lahir. Nah, karena dimensi rasa ini adalah metafisika, maka nanti hubungan antara rasa yang ada dalam hati ini hubungannya ke akal, hubungannya ke nafsu, dan hubungannya ke ruh. Jadi kita tidak membahas hati sebagai liver ya, itu urusannya medis lah, sudah jelas itu mah medis. Tapi itu tetap ada, tapi tidak saya bahas. Maksudnya itu urusan medis, itu sudah clear itu. Nah, kita bahas rasa. Ketika seseorang jadi rasa inilah yang kemudian berpengaruh. Jadi rasa ini semacam terminal lah, semacam sirkuit. Kalau dalam elektronika, rasa ini seperti sirkuit gitu. Bukan prosesor tapi sirkuit. Karena apa? Karena kendali manusia itu sebenarnya ada pada ruh. Nah, sirkuitnya itu adalah terdapat pada rasa ini. Nah, rasa ini kalau nanti terkoneksinya lebih banyak ke nafsu, dalam hal ini umpamanya amarah, maka nanti temperamennya itu beringasan, umpamanya berangasan atau beringas. Nah, efeknya nanti bisa dibaca oleh ilmu psikologi gitu. Nah, ketika rasa ini terkoneksinya lebih kuat ke akal, maka dia akan lebih hati-hati. Nah, pertarungan atau persaingan antara akal dan nafsu itu bisa menciptakan kegalauan. Nah, makanya di situ ada yuwaswisu fisudurinas. Jadi yang was-was itu bukan ruh. Ruh tidak akan was-was. Yang was-was itu adalah rasa sebagai bagian dari liver itu. Nah, yang was-was itu di situ. Nah, ketika was-was, maka dia ketika rasa ini terus diombang-ambing atau dalam posisi was-was, maka di situ nanti akan ada atau ruh akan mengambil sikap. Jika ruhnya kuat, maka dia akan mengendalikan rasa itu, gitu loh. Tapi jika ruhnya lemah, maka nanti yang menang mana, gitu aja. Nah, kalau rasa ini digeret atau dibawa menuju kepada ruh, didekatkan lebih kepada ruh, itulah yang kemudian dinamakan proses suluk atau tarikat gitu loh. Jadi contohnya beginilah. Ada orang-orang yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang gaib umpamanya. Ketika dia berjalan di suatu tempat, itu rasa-rasanya kok berbeda. Nah, rasa itu bukan hasil dari akal, bukan hasil koneksi antara rasa dengan akal, bukan hasil koneksi antara rasa dengan nafsu, tapi rasa dengan ruh. Karena ruh bisa mendeteksi. Itu. Jadi rasa ini kalau dikuatkan, hubungannya lebih kuat dengan ruh, maka rasa ini nanti akan terjadi ketenangan karena ruh bersanding dengan nafsul mutmainnah itu. Rasa ini pula yang kemudian terkoneksi dengan fisik secara langsung, secara murni. Seperti halnya begini.
Secara alamiah garam itu asin, tapi kalau ditempel di lidah gitu loh. Garam itu tidak akan ada rasa kalau ditempel di kuping. Jadi rasa ini tidak ada hubungan dengan biologis, ada hubungan dengan akal, ada hubungan dengan nafsu, ada hubungan dengan ruh. Rasa ini bukanlah prosesor tetapi sirkuit. Jadi tempat lalu lintas lah gitu. Terminal, kalau mungkin dalam bahasa lainnya terminal. Jadi ke semua arah bisa. Nah, makhluk-makhluk metafisika seperti halnya jin, setan, iblis itu koneksinya dengan rasa. Tidak bisa makhluk itu tidak bisa mempengaruhi ruh. Aslinya begitu gitu. Tetapi dia mempengaruhi aspek rasa, sehingga ketika nafsu itu dominan, dia jadi arogan. Ketika akal dominan, dia jadi egois. Ruhnya melemah gitu loh. Tetapi kalau ruhnya yang berkuasa, maka dia akan bisa mengomando segalanya, menjadikan nafsu mutmainah lebih kuat, nafsu amarah lawamah menjadi terkendali, akal menjadi sinkron. Nah, disinilah terdapat atau terjadi sesuatu yang kemudian dinamakan dengan rasa yang tenang lah gitu, rasa yang tenang. Jadi paketnya memang seperti itu. Baik saudaraku, kita lanjutkan di video berikutnya lah. Ini memang agak susah, agak irisannya sangat tipis. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.